Assalamualaikum kawan-kawan semua. Gimana nih kabarnya? Kalau nanya kabar ini berarti sudah lama gak ketemu. Ya, lama banget. Setiap video aku selalu bilang aku udah lama gak bikin video. Dan seperti yang teman-teman lihat, sini sudah backgroundnya sudah berubah karena aku dipindah. Udah lama sih sebenarnya. Ini adalah meja belajar aku, dimana aku ngerjain seluruh target-target laporan aku. Dan ini laporannya udah minggu terakhir, dan jadi banyak yang udah selesai. Barulah aku bikin video, karena emang semester 4 memang berat banget sih. Tapi dijalanin aja, yang penting dijalanin bukan pikirin. Ya, itu nasihat dari siapa aku lupa. Well, sebenarnya topik utama hari ini adalah aku pengen bahas tentang privilege. Yaitu kayak privilege itu dibilang seperti apa ya, lakinya kamu, laki ya, keberuntungan atau hal-hal yang kamu punya yang mungkin orang lain nggak punya gitu. Jadi apa yang ada di dalam diri kamu yang jadi keistimewaan bagi kamu sendiri. Dan sebenarnya ini adalah masalah aku untuk beberapa bulan ke belakang, karena aku ngerasa orang-orang yang punya privilege itu jauh lebih mudah untuk mencapai sesuatu daripada aku yang nggak punya privilege seperti yang mereka punya. Dan itu aku ngerasa kayak ini adalah sebuah ketidakadilan bagi aku sendiri dan manusia, karena apa yang mereka dapatkan tanpa mereka berusaha, mereka lebih mudah, sementara kita untuk mencapai sesuatu yang sama itu ngerasa lebih sulit. Dan aku berusaha mencari tahu, terus aku ngobrol sama teman-teman aku dan mereka ngerasain hal yang sama. Ngerasa privilege itu sesuatu yang menghambat kita sendiri dan membuat kita ngerasa insecure karena mereka udah bisa sampai sana karena mereka punya background yang seperti itu, sementara kita tidak punya background seperti itu. Kita tidak bisa lebih cepat atau mengimbangi mereka. Udahnya itu analoginya kayak, bukan analogi ya, ini contoh. Ada salah satu kakak tingkat aku yang ikut ISMA. ISMA itu kan jadi kampus merdeka untuk ke luar negeri, dia beasiswa ke luar negeri. Dan sebenarnya yang ngebuat aku iri itu bukan privilege orang-orang kaya, tapi privilege orang-orang yang bisa beli pengalaman. Karena bagi aku di umur sekarang, uang itu ya udah sekedar uang, tapi kalau pengalaman itu yang bisa ngebantu kita untuk mencapai sesuatu yang ingin kita capai di masa depan, atau ngebuat, kalau aku pribadi ya ngerasa visi aku tuh lebih mudah kalau aku punya banyak pengalaman, punya banyak relasi, punya banyak teman, terus hal-hal lainnya gitu. Sementara untuk ngedapetin pengalaman itu kita butuh privilege. Dan itu kalau kita bisa lihat ISMA, orang-orang yang udah punya privilege kayak ya uang, karena untuk ngetesnya sebagainya, untuk belajarnya juga, tapi juga ketekunan juga sih sebenarnya. Tapi aku lihat orang-orang seperti itu akan lebih mudah, sementara kita yang pontang-panting untuk mencari dana, TOEFL dan sebagainya, untuk tes ini itu akan lebih sulit karena kita startnya tuh beda sama mereka. Sementara mereka tuh sudah difasilitasi, udah dari sananya, kita ya udahlah, nggak doang yang nggak jadi gitu kan. Dan itu juga yang ngebuat aku ngerasa aku terhambat di sini. Tapi masalah pertama adalah bukan kita yang nggak punya privilege, tapi kita yang terlalu banyak comparing sama orang-orang lain. Karena sebenarnya emang background kita beda sih. Cuman aku pernah nonton video dari Pandji Pragiwaksono. Beliau bilang privilege itu tuh sebuah keberuntungan atau kesempatan, tapi it's not guarantee you are winning. Itu bukan menjadi jaminan kalau kamu akan menang. Jadi kayak even if mau ngikut beasiswa yang butuh modal juga, ya butuh effort ya, bisa bahasa Inggrisnya. Kalau misalnya kita gak bisa bahasa Inggrisnya, mau TOEFL yang kita bisa tes berkali-kali pun gak akan berhasilan. Jadi dibalik sebuah privilege uang ataupun privilege untuk ikut ini ikut itu juga butuh orangnya, dimana orangnya punya tekad, orangnya itu memang punya visi, orang-orang seperti itu. Tapi ketika aku ngebanding orang yang punya visi dan privilege itu akan jauh lebih cepat. Sementara orang yang punya visi aja tapi nggak ada pendukungnya, itu akan jauh lebih lambat. Dan aku ngerasa orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang punya visi tapi nggak punya sesuatu yang bisa mendorong aku gitu. Oke, itu kesalahan pertama, yaitu kita terlalu sering comparing, kita ngebandingin diri kita dengan orang lain. Ini sebenarnya yang
membuat insecurity dan sebagainya tuh ya ini gitu, karena kita punya latar belakang yang berbeda, dari keluarga yang berbeda, didikan yang berbeda, alhasil ya semuanya bakal berbeda, nggak ada yang perlu di comparing. Terus yang kedua ini, kesalahan pertama itu menyebabkan kesalahan yang kedua, yaitu adalah kita melupakan atau bahkan tidak menyadari privilege diri kita sendiri. Karena sebenarnya ada hal-hal yang perlu kita syukuri juga dari diri kita. Karena privilege itu, aku pernah buka question box di Instagram dan ya lumayan gak terlalu banyak sih yang ngejawab, tapi jawaban-jawaban mereka seperti lahir dari keluarga Islam atau ya privilege dari diri mereka sendiri, itu membuat mereka mereka sadar bahwa mereka tuh punya privilege juga. Contohnya adalah punya keluarga yang harmonis, itu menjadi salah satu support. Jadi support itu nggak cuman uang tadi, tapi support juga oleh keluarga yang harmonis, keluarga yang support kita. Oke, kalau kita mau apa, kita bisa ngejalannya dengan tekun, punya visi, dan keluarga kita bisa ngedukung kita. Itu sebuah privilege. Privilege kita di lingkungan yang positif, teman-teman juga yang ngedukung, itu jadi salah satu privilege. Dan juga diri kita sendiri. Kita bahkan sehat aja, itu privilege. Tapi kita tidak sadar, karena kita ngelihat orang lebih tinggi, kita ngerasa itu privilege mereka, tapi kita tidak sadar bahwa kesehatan kita juga privilege kita. Sampai kita bisa, kita kemana-mana, kita belajar kemanapun, kita bisa searching ini itu, punya wifi, itu privilege juga gitu. Cuman kita aja yang gak sadar, karena ya ngerasa itu hal-hal yang biasa-biasa aja, padahal kita bisa mengembangkan hal itu. Bahkan aku pernah dikasih tahu guru aku, apa hal utama atau modal utama dari bisnis gitu. Terus kita bakal mikir kayak modal bisnis uang gitu, kalau nggak ada uang ya nggak bisa gitu kan. Tapi kata guru aku, modal utama dari kita bangun bisnis itu adalah ya diri kita. Kita punya otak, kita bisa ngomong, itu salah satu privilege, cuman kita nggak sadar gitu. Itu modal utamanya kita sehat gitu kan. Karena even if kita punya uang, tapi kita tidak mau, diri kita ini tidak mau, ya tidak akan jadi. Solusinya adalah berhenti untuk comparing diri kita sama orang, karena at the end memang benar bahwa orang-orang yang punya privilege dan punya keinginan itu jalan jauh lebih cepat daripada orang-orang yang punya keinginan tapi nggak punya privilege. Tapi bukan berarti kita harus membandingkan diri kita sama mereka. Terus yang kedua adalah ya sadari bahwa privilege yang kita punya itu sesuatu yang perlu kita kembangkan, dan semua orang itu punya privilege mereka masing-masing. Terus juga aku ada cerita-cerita sama teman aku. Sebenarnya cerita-ceritanya ini bukan tentang privilege sih, tapi lebih ke kehidupannya dia. Jadi dia itu berasal dari keluarga yang sederhana. Kita mikir, posisi kita berpikir bahwa privilege itu adalah orang-orang yang kaya kan. Orang-orang yang kaya yang bisa beli ini itu dan bisa beli pengalaman. Dia tuh cerita bahwa dia tuh berasal dari keluarga yang sederhana. Bahkan ibunya tuh sampai harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dia dan kakaknya dia. Akhirnya karena ibunya pedagang nasi kuning, terus akhirnya dia kayak harus beli bahan-bahannya. Dia orangnya beli bahan gitu, tugasnya beli bahan, terus mamanya masak, terus dia beli bahan. Pokoknya setiap hari dia beli bahan, naik sepeda gitu kan. Itu kerjaannya dia. Istilahnya kalau kita bisa lihat, dia nggak punya privilege orang kaya gitu ya. Dia adalah orang yang sederhana. Tapi dia bilang bahwa, Win, mungkin kalau orang tua aku itu nggak jualan, orang tua aku itu nggak pedagang, sekarang itu aku nggak bisa ngehandle hal-hal kayak masak. Aku nggak bisa masak, mungkin aku nggak bisa hemat gitu. Karena dia bilang, kenapa aku hemat? Aku hemat itu karena aku itu bisa masak sendiri. Dan dia punya cara kayak masaknya pagi terus dipanasin, terus ya bisa dikreasikan seperti apa gitu. Aku kurang ngerti juga. Untuk bisa menjaga keuangannya dia, manajemennya dia adalah ya dia bisa masak. Dan dia bisa masak itu dari orang tuanya yang udah ngajarin untuk belanja dari pedagang itu kan, dari berdagang. Orang tuanya yang udah ngajarin dia masak dari kecilnya. Coba kalau dia bukan, mungkin keluarganya kalau bukan seorang pedagang, atau mungkin sudah punya privilege dari sananya untuk bisa beli ini tuh apa yang mereka mau, apa yang dia mau, mungkin dia sekarang nggak bisa nge-handle semua itu. Dia bilang kayak gitu. Dan aku bisa bilang bahwa hal kecil yang diajarin dari kecil untuk nge-handle masalah dapur itu sebuah privilege.
Kecuali kita bisa ngehandle keuangan kita sekarang, itu adalah sebuah privilege kita di masa lalu untuk sekarang. Aku berharap bisa dapat poinnya nih, karena istilahnya gini, buatlah satu hal itu jadi lebih luas. Apapun yang kita punya sekarang, syukuri aja. Kita punya privilege, ya sebisanya aku ngomong di sini pakai HP Redmi aja, aku ngerasa itu sebuah privilege gitu, sebuah hal yang bisa aku syukuri. Aku nggak perlu kamera untuk bisa orang itu dapat gitu apa yang aku ceritakan. Orang itu dapat dengan aku bisa pakai yang seadanya ini aja, tanpa aku harus merasa oh kalau misalnya aku pakai iPhone mungkin bakal lebih jernih, lebih ini, lebih itu. Tapi poin pentingnya adalah bukan video yang jernih. Poin pentingnya di sini orang tuh bisa nangkep apa yang aku sampaikan. Aku berharap struggle-nya aku kemarin-kemarin dan apa yang aku sudah pelajarin itu bisa jadi insight baru buat teman-teman. Dan mungkin gak langsung berubah, langsung berubah pikiran tuh, ya mungkin enggak ya. Tapi bisa jadi insight baru aja sih untuk privilege itu seperti apa. Karena sekarang ketika aku sudah tidak membandingkan diri aku dengan orang-orang yang berpunya, orang-orang yang lebih tinggi, aku jauh lebih ngehargain diri aku. Aku jauh lebih ngehargain kesehatan aku jauh lebih ngehargain keluarga aku. Dua kesalahan, dua solusi. Pertama adalah cobalah untuk berhenti comparing dengan orang lain. Kita punya privilege yang berbeda. Kita punya keistimewaan yang berbeda dari orang lain. Tidak ada hal yang perlu dibandingkan, dan aku berharap kita bisa berpikir bahwa ada keadilan sesuai apa yang kita butuhkan. Terus yang kedua adalah sadari bahwa kita juga punya privilege, kita juga punya keistimewaan. Dengan menyadari itu, kita jauh lebih respect dengan orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita yang mendukung, dengan keluarga kita yang mendukung, dan dengan diri kita sendiri. So, itu menghindari juga dari insecurity. Mungkin aku akan bahas mungkin nanti, we don't know. Dan semoga aku bisa jadi lebih sering upload videonya, lebih sering nge-tag, karena ya aku punya target kapan aku harus upload. Tapi aku berharap target itu kecapai juga sih. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton, menghabiskan waktunya berapa menit untuk nontonin aku. Dan semoga apa yang aku sampaikan itu bisa ketangkap. Itu aja. Thank you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.